siang pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan berita terbaru yang akan menemani Anda. Di antaranya, berita soal BBM non-subsidi Pertamina yang akan mengalami kenaikan harga. Kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru lainnya yang terjadi di tanah air. Bersama saya, Servina Vivien, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita beralih ke berita pertama. Pemirsa, BBM non-subsidi Pertamina telah terhitung naik sejak 8 Oktober 2023. PT Persero Pertamina resmi menaikkan harga 5 jenis BBM non-subsidi, diantaranya adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Harga Pertamax Turbo naik dari Rp15.900 per liter menjadi Rp16.600 per liter. Dex Lite naik dari Rp16.350 per liter menjadi Rp17.200 per liter. Pertamina Dex dari Rp16.900 per liter menjadi Rp17.900 per liter. Adapun Pertamax Green 95 naik dari Rp15.000 per liter menjadi Rp16.000 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina merupakan kenaikan tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Berikut tanggapan warga terhadap kenaikan BBM non-subsidi Pertamina. Kalau tentang BBM naik itu cukup berpengaruh ya, karena apalagi aku pengguna Pertamax kan, jadi kalau mau beli itu kayak berat banget gitu. Dibilang berpengaruh nggak terlalu, karena kayak cuman Rp700 aja, cuman karena jarak waktunya deketan banget ya, jadi mungkin orang-orang tuh kaget gitu. Menurut saya sih berpengaruh banyak ya, soalnya saya baru fresh graduate dan saya harus biayain bensin sendiri. Menurut saya sih akan kesulitan buat saya. Kenaikan maupun penurunan harga BBM itu kan tergantung kebijakan pemerintah juga. Kalau misalnya kenaikan harga BBM itu membawa dampak positif, mungkin nggak, kalau buat aku, kalau misalnya nih harganya naik terus aku ngerasa kemahalan, tapi itu buat negara bagus ya nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih berharap harga BBM tuh jangan terlalu naik ya, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, yang penting harganya stabil. Sebenarnya kalau berharap turun, saya pengennya sih turun. Cuman kalau kebijakan pemerintah dan untuk kesejahteraan masyarakat harus naik, saya nggak masalah sih. Tidak hanya Pertamax, PT Persero Pertamina juga berencana menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun depan dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di mana produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON 91. Namun, PT Pertamina belum memikirkan keuntungan karena masih ada penerapan bea cukai sebesar Rp20.000. Berikut tanggapan warga terhadap penghapusan Pertalite tahun depan. Saya sih belum tahu sih. Oh, nggak tahu. Udah. Agak kaget juga sih, soalnya kan aku juga pakai Pertalite gitu. Jadi kalau Pertalite dibatalkan kan jadi harus pilih yang lebih mahal gitu. Sulit juga sih, karena kan kalau misalkan kayak berkendara itu kan kalau misalkan naik atau dihilangkan itu membuat apa-apa jadi makin naik semua kan, kayak bahan-bahan pangan atau yang lain lah pasti naik juga sih gitu. Itu sangat disayangkan sekali sih. Buat aku yang masih cari uang sendiri, ngekos juga agak lumayan mahal sih. Maksudnya nanti kan pindah ke Pertamax, jadi makin mahal aja. Berita selanjutnya, ruko di Pasar Lama Tanggerang, Banten terbakar pada Sabtu malam 23 September 2023. Kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik dari toilet umum. Sebanyak 8 ruko terbakar dalam peristiwa tersebut. Saat ini saya sudah terhubung dengan Angel Austin. Angel, bagaimana kondisi terkini Pasar Lama setelah peristiwa kebakaran? Baik, terima kasih Vivian. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Lama Tangerang yang tidak jauh dari lokasi kebakaran tersebut. Di belakang saya sekarang ini masih banyak dikerumuni banyak orang. Meskipun si jago merah telah melahap beberapa ruko di Pasar Lama pada 23 September kemarin, suasana di sini masih dikunjungi banyak orang. Kejadian kemarin tidak memberikan perubahan banyak bagi kepadatan dan keramaian di Pasar Lama Tangerang ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan.
Saya Angel Austin melaporkan. Terima kasih Angel atas laporannya dari Pasar Lama Tangerang, Banten. Semoga peristiwa ini tidak menyurutkan penjualan para pedagang di Pasar Lama Tangerang. Pemirsa, berita Nusantara akan kembali sesaat lagi dengan kabar mengenai keramaian Malam Puncak Maksima 2023 dan kuliner di Pasar Lama Tangerang. Pemirsa, Lembaga Semi-Otonom Duta Anti Narkoba dari Universitas Multimedia Nusantara melaksanakan aktivitas sosial pada Sabtu 7 Oktober lalu. Aktivitas ini dilaksanakan di Rumah Pintar Mutiara Pitung, Jalan Marunda Kongsi, Rusun Marunda Blok D, Jakarta Utara. Pada aksi sosial ini, Duta Anti Narkoba menjalankan aktivitas bersama anak-anak di Rumah Pintar. Mereka belajar berhitung, bahasa Inggris, dan bernyanyi. Mereka juga mendapatkan hadiah dan bingkisan sebagai oleh-oleh dari Duta Anti Narkoba. Setiap tahunnya, Duta Anti Narkoba membuka donasi kepada seluruh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Tujuan dibukanya donasi adalah untuk disalurkan pada berbagai aksi sosial seperti Rumah Pintar.
Tidak hanya Duta Anti Narkoba, Universitas Multimedia Nusantara belum lama ini juga melaksanakan pemilihan umum untuk berbagai organisasi mahasiswa. Pemilihan ini menjadi sorotan utama di kalangan mahasiswa yang ingin berperan aktif dalam kegiatan kampus. Pemilihan umum ini diikuti oleh BEM, DKBM, dan berbagai himpunan kampus lainnya. Pemilu ini diawasi dengan ketat oleh panitia yang terdiri dari perwakilan fakultas dan lembaga kampus. Diselenggarakan setiap tahun, Maksima merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Pada acara ini, mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan organisasi yang ada di kampus. Pada Sabtu 7 Oktober 2023, Maksima menyelenggarakan Malam Puncak untuk menutup seluruh rangkaian acara. Pada Malam Puncak ini, seluruh UKM dan organisasi berkesempatan untuk mempromosikan dan merekrut mahasiswa yang tertarik untuk bergabung. Maksima 2023 dihadiri oleh 1.836 mahasiswa dengan internal sebanyak 1.455 dan eksternal sebanyak 381. Meski sempat ramai dan panjang, antrean mahasiswa yang mengikuti Maksima segera mampu ditangani oleh panitia dengan kondusif begitu memasuki pukul 5 sore. Hal ini menunjukkan bahwa panitia Maksima 2023 berhasil mengatur antrean dengan baik dan cekatan. UKM, media kampus, dan organisasi lainnya ikut meramaikan Maksima dengan membuka booth di sepanjang lobi utama dan lapangan parkir kampus. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan bintang tamu terkenal seperti Arsy Widianto. Saat ini sudah terhubung dengan saya, Angel Austin. Angel, bagaimana keadaan konser Maksima 2023 saat ini? Terima kasih Vivian, nama saya Angelia Austina. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Malam Puncak Maksima 2023. Bisa dilihat di belakang saya terpantau banyak mahasiswa yang melihat konser tersebut. Meskipun terlihat sangat ramai, mereka masih sangat kondusif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan bisa dilihat juga dekorasi panggung dan sekitar panggung terlihat sangat menarik. Di sini juga ada basar-basar agar mahasiswa bisa mengkonsumsi makanan dan minuman sembari mengikuti rangkaian Maksima 2023. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Vivian di studio. Baik, terima kasih Angel atas laporannya. Tentu, acara ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kontribusi dari Panitia Maksima 2023. Rangkaian acara yang menarik adalah buah dari hasil kerja keras panitia. Pemirsa, kami akan kembali menemani Anda setelah jeda pariwara berikut ini.
Lama Tangerang, tempat ini selalu dikenal sebagai pusat kuliner Tangerang yang nikmat, mulai dari makanan lokal hingga barat. Nah, pada hari ini, Angel Austin akan mengajak Anda untuk mencicipi aneka kuliner di Pasar Lama Tangerang yang menjadi favorit bagi warga Tangerang. Kira-kira, apa saja kuliner yang bisa dicicipi di Pasar Lama Tangerang? Berikut liputan khusus untuk Anda. Selamat malam pemirsa, sekarang aku udah berada di depan Pasar Lama Tangerang. Dan sekarang waktunya udah deket banget nih sama makan malam. Kira-kira apa ya yang cocok untuk menemani makan malamku? Yuk kita lihat-lihat Pasar Malam Tangerang ini. Pasar Lama Tangerang memang dipenuhi oleh berbagai macam kuliner. Mulai dari makanan lokal, Asia, hingga barat. Makanannya pun unik-unik dan enak disantap. Salah satunya adalah takoyaki, jajanan khas Jepang yang terbuat dari tepung dan diisi potongan gurita. Di sini, takoyaki yang tersaji memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya lebih besar dibanding dengan yang biasa kita temui. Bahkan, sekepalan tangan tak mampu menyembunyikan kelezatan takoyaki ini. Harganya pun masih tergolong murah. Takoyaki ini juga dibuat di tempatnya langsung, jadi bisa disantap saat masih hangat. Nah, aku udah dapet nih takoyakinya. Kalian bisa lihat ukurannya gede banget ya, segempal tangan aku. Kita langsung cobain aja kan. Dalamnya lembut banget, ada keju-kejunya gitu. Luarnya crispy, tapi nggak crispy banget. Nah, terus di dalam ini ada guritanya. Kita langsung coba aja ya. Teksturnya pas banget, dia nggak alot gitu. Terus di sini juga dikasih sausnya berlimpah dengan saus takoyaki gitu. Setelah mencicipi takoyaki sebagai makanan ringan, tak ada salahnya untuk mencari makanan berat. Salah satu kuliner Nusantara yang patut dicoba adalah sate Padang, hidangan khas Sumatera yang melegenda. Hidangan ini selalu ramai didatangi oleh pengunjung. Bagaimana tidak, kuliner Nusantara yang satu ini memang terkenal dengan rasanya yang otentik. Daging sapi yang dimasak dengan bumbu rendang itu kaya akan rempah dan memberikan cita rasa yang gurih, asin, dan lezat. Taburan bawang goreng yang banyak juga berhasil menggugah selera para penikmatnya. Selain sate Padang, ada juga soto mie sebagai makanan khas dari Jawa Barat. Hidangan ini menggabungkan cita rasa dari kaldu gurih dengan mie yang lezat dan kenyal. Pertama-tama, jerawan yang telah dimasak dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian, jerawan dan daging dituang bersama dengan bihun, mie, dan bahan-bahan lainnya. Tambahkan potongan cakwe sebagai pelengkap. Dan yang terakhir, kuah kaldu yang sudah matang dituang ke dalam mangkok. Jangan lupa tambahkan taburan bawang goreng untuk memberikan sentuhan sempurna pada hidangan ini. Dan soto mie yang lezat siap dihidangkan. Tadi aku makan takoyaki untuk membuka makananku. Sekarang di depanku ada makanan berat nih, ada sate Padang sama soto mie. Menurut kalian, aku
makan yang mana dulu ya? Kayaknya untuk membuka makanan berat ini aku mau coba sate Padang dulu deh. Daging sapinya tuh empuk banget, bumbunya juga medok, rasanya juga asin. Bagi kalian yang pecinta asin, kalian harus coba sate Padang ini. Yuk kita beralih ke makanan selanjutnya. Ini dia soto mie. Di sini ada apa aja ya? Di sini ada sapi, ada risol, ada mie, ada tomatnya. Menarik ya. Yuk kita coba dari kuahnya dulu. Rasanya itu tipis teman-teman, jadi dia tuh nggak terlalu medok, nggak terlalu asin, jadi netral gitu. Kita coba yuk dagingnya. Dagingnya tuh empuk banget. Aku penasaran deh sama rasa risolnya. Kayaknya dia bakal cocok kalau misalkan dicelupin ke kuahnya kali ya. Gurih banget. Kalau aku sih suka ya dengan risol yang dicelupin sama kuahnya gini. Seberapa sering saya jujur baru pertama kali, ini baru pertama kali saya nyoba di sini. Lihat suasana yang kayak gini menurut aku sebagai saya orangnya yang selalu di rumah, jujur energinya yang kekuras banget sih. Karena banyak orang, banyak pengamen, tapi ini pengalaman seru sih buat aku sendiri. Nah, ini pertama kali dan soto di sini beda ya. Dia pakai apa namanya? Kerupuknya pakai apa sih? Pokoknya beda deh dari asal aku gitu ya. Setelah mengisi perut dengan sate Padang dan soto mie, waktunya untuk mencari hidangan penutup dengan sesuatu yang menyegarkan. Es campur menjadi pilihan yang tepat untuk melegakan dahaga. Es campur adalah pencampuran berbagai bahan segar seperti potongan buah-buahan, alpukat, kelapa muda, dan parutan es batu. Jangan lupa tambahkan sirup muda dan susu kental manis sebagai pelengkap hidangan ini. Dan es campur siap disantap. Nah, jadi aku udah makan yang berat-berat nih. Ada soto mie, ada takoyaki, ada sate. Nah, sekarang aku mau menutupnya dengan yang manis-manis dan pastinya seger banget. Ini dia es campur. Langsung kita cobain aja kali ya. Seger banget. Manisnya pas, menyegarkan dahaga banget, cocok banget kalau misalkan kalian habis pulang kerja, minum es campur adalah salah satu solusinya. Nah, sekarang aku udah selesai makan nih. Tadi aku cobain 3 jenis makanan dan 1 jenis minuman. Semua rasanya enak-enak banget, tidak mengecewakan, dan sekarang aku kenyang banget. Jadi, aku mau merekomendasikan ke kalian untuk datang ke Pasar Lama Tangerang ini, baik untuk mau jalan-jalan, mau kulineran, atau mau sekedar santai-santai jalan-jalan sama teman-teman. Karena di sini semuanya ada,
baik dari yang asin sampai yang ke manis, dari makanan berat sampai yang keringan. Saya Angel Austin, pamit undur diri. Dadah! Itu dia eksplorasi kuliner Angel Austin di Pasar Lama Tangerang. Meski sudah lama berdiri, Pasar Lama tidak pernah sepi pengunjung dan akan selalu menjadi tempat kuliner terfavorit tidak hanya untuk warga Tangerang, tetapi juga warga lain yang berkunjung. Itu dia berita Nusantara pada hari ini. Saya Servina Vivian pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.